Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia pelaksanaan lomba ini dan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beramal saleh dalam rangka mengemban amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua dapat tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul dengan ekonomi syariah, ekonomi rakyat kuat. Hadirin yang berbahagia, sudah kita ketahui bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sungguh menyedihkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan di bidang sosial, politik, dan ekonomi yang cukup besar. Di bidang ekonomi, kita bangsa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Dan masalah ini semakin besar akibat dari adanya pandemi COVID-19. Masalah kemiskinan telah membuat otak ruwet, ya bukan? Bukankah karena miskin dapat menjadikan seseorang bodoh dan terbelakang? Dan masalah kemiskinan ini perlu kita carikan solusinya agar jangan sampai karena persoalan kemiskinan banyak dari kita yang meninggalkan agamanya. Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan dan terus berputar. Untuk itu, kita sebagai umat Islam dan kita sebagai generasi muda perlu merespon persoalan-persoalan ini, menjawab tantangan-tantangan tersebut, serta perlu dilakukan langkah-langkah strategis mengatasi persoalan ini. Hadirin yang saya hormati, Islam menginginkan kita agar kita sebagai umat Islam memiliki perekonomian yang kuat. Dan Islam juga menginginkan kita agar kita menjadi generasi yang bukan hanya kuat fisik, tapi juga kuat mental dan kuat perekonomiannya. Dalam hal ini, ekonomi syariah hadir dan memiliki posisi penting dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat dan ikut serta membantu pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelumnya kita belum membahas makna dari ekonomi syariah sendiri. Lantas, apa sih ekonomi syariah? Mungkin ekonomi syariah tidak asing lagi di telinga kita, karena ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat dengan ajaran agama Islam. Dan sistem ekonomi ini memberikan manfaat kepada semua manusia. Nilai Islam di sini bukan hanya untuk kehidupan muslim saja, tapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Ekonomi syariah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Ekonomi syariah berpotensi menumbuhkan semangat perekonomian karena ekonomi merupakan pilar sebuah peradaban. Sudah kita ketahui bahwa tolak ukur sejahtera atau tidak sejahteranya seseorang, makmur atau tidak makmurnya seseorang, semua itu dilihat dari keadaan perekonomiannya. Betul tidak? Ya, tentunya. Jika seseorang yang ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk terpenuhi. Begitupun sebaliknya, jika seseorang yang ekonominya buruk, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin yang berbahagia, prinsip dari ekonomi syariah sendiri berorientasi pada upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama secara adil tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja, serta menolak adanya praktek riba. Selain itu, sistem ekonomi syariah memiliki prinsip untuk memberikan antisipasi melalui risk sharing.
Jadi pada intinya, sistem ekonomi syariah ini ada untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh atau umat atau masyarakat, dan juga memberikan rasa adil, kebersamaan, dan ketentraman. Selain itu juga, ekonomi syariah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku ekonomi. Dan dalam ekonomi syariah tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga untuk ketentraman hati. Prinsip-prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita agar negara kita menjadi negara yang maju. Hadirin yang saya hormati, ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Masyarakat masih belum banyak yang menyadari pentingnya penerapan ekonomi berbasis Islam ini. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah ini diperlukan sebagai penguat ekonomi rakyat, yaitu sebagai penguat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan pasar keuangan yang cukup menjanjikan. Ekonomi syariah dianggap memiliki banyak keuntungan. Melalui sistem ekonomi ini, manfaat dapat dirasakan secara langsung bagi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hal ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita sebagai generasi muda dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berlandaskan pada ekonomi syariah, agar nantinya kita memiliki ekonomi yang kuat. Dan marilah kita sebagai umat Islam dan kita sebagai generasi muda agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan perekonomian syariah ini, dan agar mendorong pemahaman kepada para pemangku kepentingan ekonomi untuk saling bahu-membahu agar sistem ekonomi ini menjadi gaya hidup masyarakat, agar nantinya kita memiliki ekonomi yang kuat. Dengan demikian, ayo bersama-sama mengaplikasikan sistem ekonomi ini, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Dan kita sebagai umat atau masyarakat memiliki ekonomi yang kuat. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Adapun hal yang sangat penting ialah saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi. Burung dara, burung cendrawasih, semua itu ada di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.